Ketulusan Prabowo Subianto dalam mensejahterakan rakyat yang gak usah diragukan lagi. Sang presiden baru saja memastikan pencairan THR 100% di balik pemangkasan anggaran. Bahkan pencairan ini juga berlaku untuk pegawai non-ASN termasuk driver ojek online. Langkah ini langsung membuat berbagai media asing kagum termasuk Turki dan Singapura. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Gebrakan cairkan THR ASN 100%. Prabowo Subianto kembali bikin kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kali ini sang presiden ingin memberikan apresiasi tinggi kepada para ASN. Pasalnya politikus 73 tahun itu berencana berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Buktinya RI1 langsung berjanji akan memberikan tunjangan hari raya kepada pegawai pemerintah. Hal ini dilakukan sang presiden untuk memenuhi hak para pegawai negeri. Pak Prabowo bakal meratakan pembayaran untuk para staf yang berada di pusat maupun daerah. Di antaranya termasuk PNS, P3K, prajurit TNI, Polri, para hakim, hingga para pensiunan. Kabarnya THR bakal masuk kantong ASN mulai pekan depan. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Pak Prabowo melalui sebuah konferensi pers di Istana Kepresidenan. Dengan total mencapai 9,4 juta penerima, THR akan dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin 17 Maret 2025. Sementara itu tunjangan hari raya juga dipastikan bakal cair sepenuhnya. Pemerintah menegaskan gak akan ada potongan biaya tambahan bagi para ASN. Rencana ini sudah dipastikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Politikus 62 tahun tersebut bahkan berani menegur Pak Prabowo saat konferensi pers berlangsung. Usut punya usut, RI1 lupa menjelaskan kalau tunjangan hari raya bakal disalurkan sepenuhnya. Akhirnya Pak Prabowo meluruskan hal tersebut kepada awak media. Oh iya, tunjangan kinerja itu akan dibayarkan 100%. Untung diingatkan oleh Menteri Keuangan, ungkap Pak Presiden. Pegawai non-ASN sejahtera di era Prabowo. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto rupanya gak cuma menguntungkan para ASN. Pasalnya Ketum Gerindra itu juga berjanji memberikan THR kepada tenaga non-ASN. Bahkan RI1 sangat tegas memperingatkan perusahaan swasta akan kewajibannya. Pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Di sisi lain, Pak Prabowo juga memberikan perhatian lebih kepada ojek online. Dirinya sukses melobi CEO Gojek dan Grab untuk memberikan THR kepada para driver. Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya pada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja, tegas RI1. Di sisi lain, kebijakan Pak Prabowo untuk menyejahterakan ojol langsung menjadi sorotan publik asing. Salah satunya hadir dari media Turki, yakni The Pinnacle Gazette. Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan jasa transportasi daring untuk memberikan tunjangan hari raya tunai kepada mitra pengemudi dan kurirnya, tulis media tersebut. Pemberitaan serupa juga diulas surat kabar Bloomberg asal Amerika Serikat. Prabowo Subianto memerintahkan perusahaan angkutan daring termasuk Goto Group dan Grab untuk memberikan bonus hari raya kepada para pengemudi mereka. Sementara itu, media Singapura justru iri dengan kebijakan Pak Prabowo. Kebijakan ini akan mengakibatkan biaya tambahan bagi Goto dan Grab yang telah berfokus untuk menghasilkan laba setelah bertahun-tahun, tulis The Straits Times. Masih sejahterakan rakyat di balik pemotongan anggaran. Sikap terkejut yang diperlihatkan oleh berbagai media asing memang dapat dimaklumi, sebab pencairan ini akan dilakukan oleh Prabowo sambil melakukan penghematan anggaran. Meski memangkas anggaran, pemerintah tetap akan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hasan Nasbi selaku juru bicara kepresidenan sudah memastikan hal ini secara langsung. Menteri Keuangan telah memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada belanja ketenagakerjaan. Gaji ke-13 dan bonus Ramadan akan dibayarkan sesuai rencana, ujar politikus 45 tahun ini. Bahkan sang presiden disebut-sebut telah meningkatkan jumlah THR untuk tahun anggaran 2025. Nilainya bahkan diklaim lebih besar dibandingkan yang diberikan di era Presiden Joko Widodo. Buktinya Prabowo telah mengalokasikan dana sebesar 50 triliun rupiah melalui Kementerian Keuangan. Angka tersebut melonjak dari anggaran 32 triliun rupiah di tahun sebelumnya.
Gak heran jika langkah sang presiden dalam menjamin pembayaran THR direspon positif oleh masyarakat. Pasalnya banyak warganet yang merasa terbantu dengan keputusan tersebut. Full senyum pagi ini. Alhamdulillah dari semua efisiensi yang dilakukan pemerintah, THR dan gaji ke-13 tetap aman. Tulis salah satu pengguna media sosial TikTok. Selain itu, netizen lainnya juga mengapresiasi kepedulian Ketum Gerindra tersebut terhadap kelompok pekerja. Tapi bagus sih, berterima kasih karena itu etika yang baik ketika menerima hak. Ada effort banyak pihak juga untuk mengusahakan 100% gaji dan tukin, ujar salah satu warganet di akun X. Dapatkan sepatu Wakai keren yang bakal buat kamu tampil lebih kece. Cek linknya di bawah ini. Berani berbeda selangkah jadi negara maju. Kebijakan dermawan Prabowo Subianto dalam memberikan THR menjadi bukti bahwa Indonesia selangkah lebih maju. Pasalnya kebijakan serupa sulit ditemukan di negara-negara tetangga. Sebagai perbandingan, Malaysia diketahui nggak memiliki program THR bagi pegawai non-ASN-nya. Negeri jiran tersebut hanya memberikan tunjangan serupa kepada pegawai negeri. Fakta ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Serikat Pegawai Negeri Sipil Malaysia, Datuk Adnan Mat. Politikus tersebut menegaskan bahwa pekerja swasta di Malaysia tidak berhak menerima THR. Perdana Menteri telah memberikan pertimbangan untuk membantu PNS. Kami yakin kebijakan yang diambil pemerintah hari ini akan meringankan beban seluruh pegawai negeri, ujar Datuk Adnan. Kebijakan ini diterapkan lantaran Malaysia belum memiliki regulasi yang mewajibkan perusahaan swasta membayar THR. Sementara itu, Indonesia telah mengaturnya melalui Pernaker nomor 6 tahun 2016. Gak cukup sampai di situ, Yasirli selaku Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia juga menegaskan bahwa perusahaan wajib membayar THR kepada para buruh. THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, tegas Yasirli. Di lain sisi, Bumi Nusantara juga mulai mengikuti langkah beberapa negara maju. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan memperlakukan pengemudi ojek online layaknya pegawai tetap. Driver ojek sangat menunggu kehadiran Pernaker. Saya sampaikan kami sudah siap, tinggal menunggu proses lebih lanjut disetujui menteri baru nanti, kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri. Jika diterapkan, kebijakan ini akan mengikuti jejak negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Swiss, dan Spanyol. Di negara tersebut, perusahaan transportasi wajib membayar gaji para mitranya. Dapatkan sepatu Adidas versi lokal dengan harga yang murah. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah ulasan Prabowo yang sejahterakan rakyat dengan bagi-bagi THR. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.